Aktivitas organisasi mungkin akan lebih sangki dan mangkus apabila bisa melakukan bekerja sama atau berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Oleh karena itu, Dewan Kesenian Palembang atau DKP dan Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia HISKI Komisariat Sumatera Selatan menggagas sebuah bangun kerjasama yang mungkin bisa dilakukan antara dua organisasi ini untuk bisa membangun dunia berkesenian jauh lebih baik. Gagasan tersebut tercurah dan dibahas bersama dalam rapat daring guna memuluskan kerjasama antara DKP dan HISKI Komisariat Sumatera Selatan dilakukan pada hari Rabu selama lebih kurang 2 jam secara daring melalui aplikasi Zoom. Profesor Nur Hayati Bizi membuat sebuah pantun di lamannya di Facebook. Pergi ke pasar beli panganan, penganan dibeli kue putu, terbitlah berbagai kesepakatan, tanda elok budi Melayu. Seorang anggota DKP dari Komite Sastra, Muhammad Nasir, kemudian tidak mau kalah membuat sebuah pantun juga guna membalas pantun dari Ketua HISKI Sumatera Selatan. Berjalan utamakan kaki, ke pasar beli buku PMP. Kesepakatan digagas HISKI, gayung disambut oleh DKP. Demikian barangkali, walaupun agak sedikit terputus, pantunnya sudah berbalas ya Bu Prof ya. Dalam daring tersebut sempat dibahas beberapa item kegiatan yang barangkali bisa dilaksanakan bersama, karena masing-masing organisasi tentunya memiliki program yang sudah tersusun, tinggal bagaimana dan program apa saja yang kemudian bisa digagas bersama, dilaksanakan bersama, dan barangkali bisa dieksekusi bersama, atau mungkin ada program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh salah satu organisasi tersebut, kemudian organisasi yang lain akan membantu. Artinya baik HISKI maupun DKP dari diskusi daring itu menyepakati bahwa akan saling mendukung dan akan saling mensupport. Nah, ini rekaman suasana diskusi daring cukup aktif, cukup atraktif. Masing-masing pihak memberikan masukan, saran, pendapat, renungan, ya. Nah, diskusi ini sendiri diikuti selain oleh Ketua HISKI Profesor Nur Hayati Bizi, juga diikuti oleh Profesor Ratu Wardarita, kemudian Dr. Latifah Ratnawati, lalu ada Ibu Rita Indrawati Rudi, kemudian ada Bapak Gunawan Ismail dari Universitas Muhammadiyah Palembang, kemudian Ibu Dian Susilastri. Beliau ini selain di HISKI juga aktif di DKP, di Komite Sastra, Sekretaris Komite Sastra. Lalu juga ada Bapak Dr. Haryadi juga dari UMP. Sementara dari Dewan Kesenian Palembang itu ini ada ketuanya Didit, atau nama aslinya M. Iqbal Rudianto. Jadi kami lebih sering memanggilnya Pak Bodidit.
Lalu jadi secara tidak langsung dalam diskusi ini DKP diwakili oleh 3 orang, ketuanya langsung Pak Wudidit, kemudian sekretaris Komite Sastra Ibu Dian Susilastri, dan saya sendiri sebagai anggota Komite Sastra. Dan kebetulan pada event atau kegiatan yang nanti akan dibantu oleh HISKI, saya ditunjuk sebagai panitia pelaksana silaturahmi gelar karya seniman Palembang, ya, iklim bersenian menuju kenormalan baru. Untuk Komite Sastra sendiri, dalam kegiatan itu akan digagas sebuah webinar, atau dalam diskusi ini mengemuka bukan webinar, ternyata ada istilahnya dalam bahasa Indonesia, yaitu sedaring. Saya juga baru mendengar seminar daring dalam jaringan. Hanya bedanya dalam kegiatan yang digagas oleh Dewan Kesenian Palembang ini, sedaring ini bukan full sedaring, tetapi adalah sedaring plus. Artinya dilaksanakan secara daring tetapi juga tatap muka. Jadi di tempat acara dihadirkan sedikitnya 50 orang peserta, lalu kemudian peserta lain dan narasumber itu nanti akan bersemuka di daring. Acara ini juga nanti dalam konsepnya itu terdiri dari semacam dialog yang menghadirkan narasumber. Nah, dalam hal ini maka pada kesempatan kerjasama pertama ini HISKI menyatakan kesiapannya untuk menyiapkan narasumber, mungkin 1 orang, mungkin 2 orang. Kami DKP siap menerima. Jadi nanti akan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan atau aktivitas berkesenian di era pandemi menuju kenormalan baru. Lalu nanti dalam acara itu juga akan digelar gelar karya. Dalam hal ini HISKI juga siap mengisi slot acaranya itu yang gelar karya berupa tampilan Dul Muluk versi Sriwijaya. Tentunya DKP Dewan Kesenian Palembang dan orang-orang Palembang juga punya Dul Muluk yang dipimpin oleh Pak John Har. Ini juga nanti akan ditampilkan. Juga nanti dalam slot-slot hibur performa nanti akan tampil testimoni dari para pelaku seni, bukan hanya di Palembang. Nanti diupayakan nanti dari beberapa daerah, sehingga nanti akan tergambar sebenarnya kondisi pandemi ini sendiri bagi seniman itu seperti apa. Apakah sebuah kondisi yang menghalangi mereka beraktivitas dan berkreativitas, serta memasung mereka bisa mengeluarkan imajinasi liarnya, atau bahkan justru pandemi ini memberikan sebuah kondisi yang bisa memacu mereka untuk lebih kreatif. Jadi dari testimonial ini tadi, walaupun sifatnya positif ataupun negatif, tentunya bisa memberikan warna tersendiri, memotivasi, atau justru memang perhatian pihak terkait itu harus lebih ditingkatkan terhadap keberadaan seniman. Nah, dari kegiatan itu sendiri nanti outputnya mungkin nanti akan dibuat sebuah buku. Dari sebagai informasi juga 6 komite juga akan berkegiatan di event itu. Jadi event itu dilaksanakan 3 hari, 5 sampai 7 Agustus. Jadi selain Komite Sastra, ada komite film, ada komite musik, ada komite tari, ada komite teater, dan ada komite seni rupa. Masing-masing mereka menampilkan acara dengan teknis tersendiri. Khusus dengan HISKI ini yang digagas kerjasama adalah oleh Komite Sastra. Nah, dalam diskusi daring itu sendiri terbangun sebuah kebersamaan, keyakinan untuk
sebuah optimis ke depan bagaimana membangun sebuah situasi kondisi berkesenian, maka terkonseplah barangkali secara lisan beberapa ide dan gagasan bahwa selain akan melakukan menyukseskan webinar plus oleh DKP, nanti juga akan digagas dibangun berbagai acara dengan teknis-teknis yang beragam berdasarkan usulan-usulan yang barangkali intinya adalah mengangkat karya-karya muatan lokal, konten-konten lokal yang ditulis oleh penulis-penulis lokal atau sastrawan lokal yang nantinya bisa diangkat menjadi sebuah karya yang bisa membuat seniman dan sastra di Palembang akan lebih berenergi, akan lebih meningkat respon dan apresiasi masyarakatnya, karena bagaimanapun memang sebuah karya sastra itu harus diapresiasi. Nah, inilah yang digagas oleh HISKI dan Dewan Kesenian Palembang. Hasil daring ini juga baru secara lisan, nanti akan diikuti oleh penandatanganan semacam memorandum kesepakatan, ya. Mudah-mudahan langkah daring ini merupakan langkah awal, titik awal untuk membangun sebuah kebersamaan, dan juga disadari bahwa kebersamaan untuk membangun dunia berkesenian itu bukan hanya akan dibangun oleh HISKI dan DKP, tapi juga nanti akan dilakukan dengan pihak-pihak lain seperti Dewan Kesenian Sumatera Selatan ataupun lembaga-lembaga lain yang memang konsen dan peduli terhadap perkembangan pelestarian bagaimana sastrawan dan dunia berkesenian itu bisa lebih eksis. Saya kira demikian hasil kesimpulannya. Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang bisa memberi manfaat bagi seniman, bagi sastrawan, bagi dunia berkesenian, bagi organisasi HISKI Sumsel maupun HISKI Pusat, dan juga bagi Dewan Kesenian Palembang. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh Dewan Kepengurusan Dewan Kesenian Palembang yang baru dilantik pada 2019 lalu. Untuk Komite Sastra, ketuanya adalah Imron Supriyadi, Sekretaris Dian Susilastri, anggota Muhammad Nasir dan Rizky Turama. Ini bukan seni ekspresi dan apresiasi. Ada pembacaan puisi oleh maestro penyair Palembang, Sumatera Selatan, Jaid Saidi, Bang Yos, dan Anto Narasoma. Ini kemeriahan acaranya yang diramaikan dan dilaksanakan oleh 6 komite yang ada: komite sastra, komite film, komite tari, komite teater, dan komite seni rupa. Ini dialog sastra menghadirkan narasumber Dr. Arif Ardiansah, kemudian Dahlia Rasad, penulis cukup dikenal, pernah mendapat penghargaan internasional, kemudian pimpinan redaksi Sriwijaya Post Tribun Sumsel, Mbak Weni Ramdiastuti, dan juga dari Balai Bahasa. Lalu ada Rizky Turama, seorang terpenis yang sudah menasional dan beberapa karyanya sudah sering dimuat di. Lalu ada dialog dan diskusi dari 6 komite yang ada. Lalu juga panggung seni Taman Ampera bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Palembang cukup meriah menampilkan talent-talent dari 6 komite yang ada. Ini
duo MC kita Mas Suko dan Pak Ridwan bisa membakar acara menjadi lebih meriah, lebih panas. Tarian dari Indonesia PGRI ya cukup meriah. Namun ketika memasuki masa pandemi, maka aktivitas berkesenian ini terpaksa di stop sementara. Hingga kini ini pembacaan puisi dari mahasiswa Universitas PGRI Palembang, Yeni Septiani